mempersembahkan video praktikum kelompok ketiga. Berikut nama-namanya: Dendi Asri Saputra, Ifli Ilmanavia, Kamelia Malik, Ramadhani Nofdita Putri, Silvi Lunisa. Langsung saja, selamat menyaksikan. Pertama kami berangkat praktikum dari AMI Solok sekitar jam 8 pagi. Kami menikmati suasana sepanjang perjalanan. Dan akhirnya kami sampai di kebun teh. Setelah lama di perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat praktikum Solok Rajo. Lanjut hasil praktikum yang kami dapat. Profil Koperasi Solok Rajo. 1. Koperasi Solok Rajo. HKM Koperasi Solok Rajo adalah rumah bagi kopi terbaik dari hasil budidaya petani kopi binaan di dataran tinggi Solok. Dengan kopi utama adalah Arabica yang telah berdiri dari tahun 2014 dan telah berbadan hukum semenjak tahun 2016, yang dikukuhkan dari Kemenkumham hingga sekarang dikelola oleh anak muda yang berasal dari putra daerah. Koperasi Solok Rajo atau dikenal dengan KPSU Solok Rajo yang terbentuk pada tanggal 13 Februari 2014 yang beralamat di Kampung Baru, Jalan Lingkar Air Dingin, Jorong Data, Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok dengan model bisnis berbasis pertanian atau perkebunan kopi rakyat. 2. Visi dan misi Koperasi Solok Rajo. Visi: Coffee for the Community and the Arts. Misi: mendukung program pelestarian hutan dengan penanaman kembali pohon di lahan yang terkena penebangan. Membangun sistem agroforestari untuk mendorong pelestarian hutan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Memanfaatkan kawasan hutan secara bertanggung jawab, lestari dan melibatkan masyarakat sekitar. 3. Struktur kepengurusan Koperasi Solok Rajo. 1. Ketua: Alfadriansah. Pernah mengikuti pendidikan di Fakultas Pertanian UNAN, memutuskan menjadi petani dan penggerak petani kopi di tempat asalnya. Menjadi petani kopi yang dikenal memiliki lisensi Ki Arabica pertama di Indonesia dan pemegang lisensi pertama di Sumatera Barat. 2. Sekretaris: Windy Agapa. Lulusan sekolah perhotelan dan memutuskan menjadi penggerak ekonomi desa dengan tujuan di dunia pertanian. Memilih menjadi petani dan pendamping petani dengan mendirikan KPSU Solok Rajo sebagai kelembagaan ekonomi petani terbaik 2020 Sumatera Barat. 3. Bendahara: Teuku Firmansyah. Tamatan Universitas Negeri Padang, memutuskan menjadi petani dan bersama-sama menjadi motor penggerak dalam pengembangan kopi di kampungnya. Menjadi Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020 dan Wirausaha Bank Indonesia 2016 mewakili KPSU Solok Rajo. B. Hasil praktikum. 1. Unit usaha koperasi, yaitu produksi kopi Green Bean, Solok Rajo Roastery atau produksi kopi, ekowisata dan camping Grand Solok Rajo, agronomis dan Solok Rajo Akademi, pendampingan, pelatihan, magang, dan riset kopi. Solok Rajo Bandara, hortikultura, peternakan, pembibitan. 2. Manajemen pengelolaan, pimpinan, karyawan, dan sistem pengelolaan manajerial. Pimpinan: Ketua Alfadriansyah, Sekretaris Windy Agapa, Bendahara Teuku Firmansyah. Karyawan: ada 3 jenis keanggotaan di KPSU Solok Rajo, yaitu anggota founder, anggota tetap, anggota binaan. 3. Pemodalan usaha. Pada awal melakukan usaha di Solok Rajo, hanya dengan modal nekat serta niat dan berani untuk memulai usaha tersebut. Selain itu, mereka mendapatkan modal dari mengadakan motor seharga lebih kurang 4 juta. 4. Proses produksi. 1. Hampir semua kopi diolah dari petani. Mereka memilih dalam bentuk 2. Kemudian kopi diterima di bagging station dalam bentuk gabah kering. 3. Lakukan rye milling sampai menghasilkan gabah beras kopi. 5. Pemasaran.
Proses pemasaran dilakukan oleh KPSU Solok Rajo, yaitu dengan melakukan promosi pada sosial media seperti Tokopedia dan Shopee. 6. Mitra Koperasi Finansial, Rabobank, Agroforestry, Kooperat, Program Pemasaran Vigilance 2017. 7. Dukungan kepada petani, yaitu LED Kawasan Kopi Arabica Solok Rajo, Agroforestry, KUR Pemupukan Kopi Arabica, riset pemupukan dan penyediaan pupuk, penelitian dan penerapan teknologi pertanian. 8. Dukungan pemerintah. Adapun dukungan yang dapat dilakukan yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bank Nagari, Bandara Internasional Minangkabau. 9. Profil usaha atau SHU. Sisa hasil usaha atau dibagikan 1 kali setahun sama halnya dengan rapat anggota. 10. Rencana pengembangan usaha. Adapun rencana pengembangan usaha yaitu pada bidang hortikultura dan peternakan. 11. Investasi. Adapun sistem investasi yang dilakukan KPSU Solok Rajo yaitu dengan membuat proposal sebanyak-banyaknya dan dikirim ke dinas-dinas seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dukungan pemerintah provinsi, dan bantuan dinas perkebunan BI. 12. Perawatan kopi. Ada beberapa kunci budidayanya yaitu 1. Bibit berkualitas. Bibit tersebut adaptif, memiliki produksi yang baik, adapun varietasnya yaitu Gayo, Komasti, dan Sigarotan. 2. Pemupukan. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk kompos dengan dosis 1 kali setahun, maksimal 3 kali setahun. 3. Penyiangan. Pembersihan tanaman dari gulma-gulma yang mengganggu tanaman. Penyiangan dilakukan secara manual dan tidak dianjurkan menggunakan pestisida karena dapat membunuh mikroba baik. 4. Pemangkasan. 13. Permasalahan saat melakukan usaha. Adapun permasalahan yang dihadapi sebelum COVID yaitu sulitnya mencari modal untuk membeli kopi ke petani. 14. Penyebab KPSU Solok Rajo bertahan sampai sekarang. Penyebabnya yaitu karena adanya semangat dari tim untuk melakukan pengembangan, mengikuti perkembangan zaman. 15. Kerugian KPSU Solok Rajo. Kerugian yang dialami salah satunya yaitu kemalingan. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami lampirkan foto-foto terkait selama pelaksanaan praktikum di Koperasi Serba Usaha Solok Rajo. Sekian video dari kelompok kami, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.